Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Syahrul Gufron Alhamdan dengan NPM 231506103. Nah, jadi di sini saya ingin mengerjakan tugas akhir dari judul satu praktikum jaringan komputer, yang mana di sini ada Basic Switch and End Device Configuration. Nah, jadi di sini saya telah membuka aplikasi yang ingin digunakan, yaitu ada Cisco Packet Tracer. Terus di sini ada tutorial atau langkah-langkah yang akan saya ikuti. Nah, yang pertama di sini untuk basic switch and end device configuration, itu yang pertama kita harus menyediakan dua switch dan dua PC. Baik, langsung saja. Nah, di sini kita sediakan dulu PC-nya. Terus ke switch satu, ini yang satu, ini S2, ini PCA, selanjutnya ini PCB. Nah, untuk langkah selanjutnya di sini kita menggunakan kabel sebagai penghubung, yang mana di sini kita menggunakan dua kabel. Untuk yang pertama itu kita menggunakan copper strike yang untuk menghubungkan antara switch dan PC. Terus di sini juga menggunakan copper cross atau kabel yang di sini terputus-putus itu untuk sesama device, atau di sini ada kita menghubungkan antara switch dan switch satu dan switch 2. Baik, langsung saja untuk kabelnya. Di sini pakai flash internet lunak. Terus selanjutnya yang ini pakai flash internet yang 18. Nah, selanjutnya untuk switch kedua switch ini kita menggunakan di flash internet 01. Nah, bisa kita lihat di sini itu sudah dihubungkan dan akan menunggu untuk ini saling terhubung. Nah, langkah selanjutnya itu kita perlu memberikan IP ke PC-nya. Yang mana di sini untuk PCA itu selanjutnya untuk PC yang itu IP address-nya 192.168.1.1.11. Nah, di sini untuk IP-nya udah kita masukkan. Kita lanjut ke langkah selanjutnya. Di sini kita setup network topologi udah, konfigurasi PCO sudah. Hmm, uh, di sini kita udah melakukan setup untuk network topologinya. Nah, terus di sini kita bisa melakukan ini, kita mengikuti langkah ini untuk di PCA. Kita membuka command prompt.
sini IP config slash all. Nah, ini udah ada untuk IP yang kita masukkan tadi. Terus di sini kita perlu melakukan ping ke PC PCB ya. Kita lakukan ping. Nah, seperti yang bisa dilihat, di sini kita sudah berhasil untuk melakukan ping dari PC, mengetes connectivity ke PCB, yang mana di sini dari PCA ke PCB. Selanjutnya kita akan coba juga untuk di PCB. Terus kita ping juga ke PC. Nah, sini juga kita udah berhasil dari ping dari PCB ke PCA. Baik, kita lanjut ke langkah selanjutnya. Di sini kita lanjut ke langkah konfigurasi and verify basic switch setting. Nah, untuk yang pertama di sini kita lakukan di switch 1. Di sini kita masuk ke CLI-nya. Nah, di sini pertama kita harus masuk ke privilege ascent mode. Sini kita menggunakan enable. Nah, untuk enable sini kita itu masuk ke untuk masuk ke privilege agent mode. Terus di sini lanjut ke Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke konfigurasi terminal untuk masuk ke global configuration yang mana di sini kita bisa mengubah pengaturan dari switch yang ada beberapa yang ingin kita ubah di sini. Terus yang kedua sini kita perlu mengganti hostname jadi S1. Nah, selanjutnya di sini ada no IP domain. Nah, eh, tadi kan kita udah mengubah namanya menjadi hostname itu menjadi S1. Terus ini kita menonaktifkan fitur dari DNS lookup itu menonaktifkan fitur DNS lookup otomatis. Jadi di sini kita membuat agar kita switch itu bisa menerjemahkan sebagai nama host dan itu dia bisa mencari alamat IP-nya. Nah, jadi di sini kita gunakan IP domain lookup. Nah, sesudah itu sudah kita atur. Nah, soalnya di sini kita buat enable secret. Nah, enable secret class ini kita membuat sebuah password yang transkripsi. Line. Di sini kita masuk ke line console atau di sini masuk ke konfigurasi line console yaitu jalur jalur akses melalui kabel atau jalur fisik. Terus di sini kita mengatur password
Cisco, terus lagi. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke prompt selanjutnya. Di sini kita harus exit keluar dari mode konfigurasi konsol. Terus di sini ada interface VLAN 1. Interface VLAN 1 ini kita masuk ke interface dari VLAN 1. Terus di sini kita nambahin IP address-nya. Kita memberikan alamat IP, terus di sini juga ada subnet mask-nya. Langsung kita terus no shot. Nah, untuk no shot ini kita mengaktifkan interface VLAN 1 itu yang mana sebelumnya itu dalam keadaan shutdown atau nonaktif. Jadi eh, di sini kita melakukan no shutdown itu agar yang sebelumnya IP yang sebelumnya tadi nggak bisa dipakai karena interface-nya mati, di sini kita gunakan no shutdown. Di sini kita lanjut ke di sini ada B-nya. Terus kita copy ini. Terus kita keluar lagi dari. Nah, kalau dari sini kita menjalankan perintah copy running config startup config. Nah, di sini jadi di sini ada copy running config startup config dia dilakukan agar konfigurasinya itu tetap tidak hilang ketika kita merestart. Jadi di sini kita menyimpan konfigurasinya itu ke dalam memori agar eh, dia itu tersimpan ketika kita menonaktifkan atau mematikan dari konfigurasi ini. Baik, selanjutnya sini ada perintah show running config untuk menampilkan konfigurasi yang ada. Nah, bisa lihat di sini itu sudah ada hostname-nya itu S1, sudah sesuai name secret. Terus langkah selanjutnya di sini kita uh, subversion. Nah, di sini untuk melihat versi. Terus di sini kita melakukan show interface brief. Nah, show interface brief ini untuk melihat eh, antara switch itu kabel apa ini yang mana aja terhubung dari seperti yang kita hubungkan tadi menggunakan kabel konsol itu dari PC1 itu ke switch itu kan kita menghubungkan lewat pas internet 06 ya. Nah, jadi di sini dia itu keterangannya up. Nah, yang ini tadi kan juga up karena yang 01 tadi kan terhubung ke switch yang kedua. Nah, untuk VLAN-nya itu juga up karena ini untuk IP address yang kita masukkan tadi. Nah, yang lainnya down ini karena tidak ada yang terhubung atau terkonfigurasi ke fast internet yang lain ini. Nah, di sini ada pernyataan gitu. Nah, namun kita di sini lanjut dulu ke
switch yang kedua. Nah, untuk switch yang pertama itu udah selesai. Kita lanjut ke switch yang kedua. Langkah-langkahnya sama di sini. Pertama itu kita enable, terus kita configure terminal. Ini terminal, terus nah, hostname-nya itu kita kasih S2, terus di sini ada no IP, terus kita lanjut ke, nah di sini untuk kita login ke konsol menggunakan line konsol. Nah di sini ada password, terus kita login. Nah selanjutnya kini kita langsung exit. Terus di sini kita interface di eh, jadi untuk interface VLAN satunya ini kita jalankan. Terus di sini kita tambahkan lagi untuk IP address-nya. IP address. Nah, ini kita sesuaikan ke switch yang kedua tadi. Nah, untuk switch satu tadi kan itu 1.1, untuk switch 2 itu 1.2. Dengan subnet yang sama, 1.2.168.1.2.255.0. Nah, setelah itu, setelah kita tambahkan IP dan subnet, nah ini kita gunakan no shot. Ya. Terus di sini kita jalankan lagi. eh, di sini ada perintah. Nah, di sini kita masukkan lagi yang ini. Terus di sini kita keluar. Nah, di sini kita jalankan lagi perintah copy running. Enter. Terus di sini kita show running config. Selanjutnya eh, kita lanjut ke show version. Terus di sini eh, kita langsung lanjut ke bagian show API. Nah, bisa dilihat di sini
Untuk interface bridge yang up itu ada di fast internet 01. Nah, yang 01 ini dia up itu karena terhubung dengan switch yang pertama, terus untuk fast internet 018 itu dia up karena terhubung ke PC yang kedua. Hmm, baik, selanjutnya setelah itu kita keluar. Nah, jadi di sini saya sudah melakukan seluruh langkah-langkah dari ini tadi dari Word sudah saya lakukan sampai akhir. Nah, selanjutnya di sini saya akan melakukan pengecekan. Kalau tadi kan kita melakukan ping dari PC A ke PC B. Nah, jadi sekarang saya eh, akan mencoba untuk melakukan ping dari PC A itu ke switch satu. Kita coba ya. Di sini ping 192.168.1.1. Nah, di sini dia ada delaynya sebentar karena kita ada yang namanya request timeout. Nah, coba kita ulang lagi di sini. Nah, jadi bisa kita lihat di sini kita melakukan ping ke switch satu dan di sini pingnya itu udah berhasil. Eh, di sini kita coba lagi untuk ping ke PC B 68.1.11. Nah, di sini untuk ke PCB-nya itu juga udah terhubung. Terus di sini kita coba ke switch yang kedua. Nah, bisa dilihat di sini kita juga udah berhasil melakukan ping dari PC A ke switch satu, ke switch 2 dan ke PC B. Selanjutnya di sini saya akan coba melakukan ping dari PC B ke switch satu dulu. So, nah, jadi di sini bisa kita lihat ketika kita melakukan ping dari PC B ke switch satu itu juga udah berhasil dan udah bisa. Terus kini kita coba ke switch yang kedua coba lagi. Nah, di sini kita udah berhasil. Terus di sini kita coba juga ping lagi ke PC A. Nah, di sini juga udah berhasil. Nah, selanjutnya di sini kita juga akan melakukan ping dari switch satu ke switch 2. Nah, di sini kita coba ping. Nah, di sini bisa kita lihat, di sini kita juga udah
Nah, di sini sukses rate-nya itu masih 60%, kita coba ping lagi. Nah, bisa dilihat di sini untuk kita juga udah berhasil melakukan ping dari switch satu ke switch 2 yang dimana bisa dilihat di sini itu udah bisa ya. Terus di sini kita coba ping juga ke PC PCA bisa. Terus kita coba ke PCB itu juga udah bisa. Nah, selanjutnya kita coba lagi dari switch kedua itu kita di sini kita coba lakukan ping ke switch satu. Nah, di sini kita udah berhasil juga untuk melakukan ping dari switch 2 ke switch satu. Kita coba ke PC1, PCA juga udah bisa, terus ke PCB itu juga udah bisa. Ya, eh, mungkin untuk konfigurasinya itu udah selesai dan sudah saya lakukan langkah-langkah dari awal sampai akhir. Terus di sini ada reflection question. Nah, ada beberapa pertanyaan. eh di sini yang pertama itu ada why some fast Ethernet ports on the switch are up and others down. Nah, jadi di sini kan bisa kita lihat kenapa di sini itu untuk interface-nya itu ada yang up, ada yang down. Nah, untuk switch satu itu bisa kita lihat di sini statusnya itu up untuk yang F0 satu. Switch 2 juga up. Switch 2 juga udah up di sini. Terus di sini pas Ethernet 06 itu kan pas Ethernet yang dari switch satu itu terhubung ke PC. Nah, jadi di sini dia up, namun di sini down untuk status yang switch 2. Kenapa di sini down? Karena yang terhubung ke PCA itu secara langsung itu hanya di switch satu melalui fast Ethernet F0 6. Nah, di sini up, di sini down. Kenapa yang di sini itu sama-sama up? Karena di fase Ethernet 01 itu switch satu itu terhubung ke switch 2 sama-sama menggunakan fase Ethernet 01. Nah, sedangkan untuk yang switch satu di sini fase Ethernet 018-nya itu down karena tidak terhubung ke switch satu, sedangkan yang switch 2 itu terhubung ke fase Ethernet 018. Nah, untuk pilihan satu di sini sama-sama udah terhubung karena kita udah lakukan konfigurasi tadi. Nah, di sini semuanya sudah sama-sama up jadinya. Nah, jadi penjelasan mengenai kenapa ada port kabel yang up, ada yang down. Jadi port kabel itu bisa up jadi karena kabel jaringannya itu terhubung dan perangkat di ujung lainnya itu juga aktif. Jadi, misal contoh switch ke PC. Nah, dia itu bisa sama-sama up karena yang ini ya F0-nya up itu karena PC-nya aktif dan bisa saja portnya down itu berarti tidak ada kabel yang terpasang atau portnya itu sedang dinonaktifkan. Selanjutnya ada what could prevent ping combination between pieces. Apa yang di sini ada pertanyaan kayak apa sih yang menyebabkan ping antar PC itu bisa gagal? Nah, seperti yang kita lakukan tadi kan untuk ping itu sudah kita lakukan ya dimana dari ping dari PC ke PCA ke PCB, terus dari PCA ke switch satu, PCA ke switch 2, terus dari switch juga gitu, switch satu ke switch 2, switch satu ke PCA, PCB, switch 2 juga begitu sebelumnya. Nah, jadi di sini kan udah terhubung. Nah, bener kan ada pertanyaan, apa sih yang menyebabkan ping antar PC itu gagal? Ada beberapa masalah yang biasanya bisa terjadi. Itu yang pertama kita IP address-nya salah atau kita tidak menggunakan subnet yang sama atau tidak satu subnet.
Nah, jadi cukup fatal apabila kita menggunakan IP address yang salah. Selanjutnya itu ada kabelnya itu belum terpasang dengan benar. Itu bisa saja terjadi di perangkat fisiknya, ada kabel yang belum terpasang dengan benar. Terus juga bisa apabila switchnya itu mati atau portnya itu belum aktif. Nah, jadi kan switch-nya itu harus hidup dulu atau on terus juga portnya itu udah aktif. Nah, jadi apabila switch-nya mati dan portnya atau portnya itu belum aktif, itu bisa menyebabkan pingnya tidak berhasil. Nah, selanjutnya ada firewall PC yang biasanya juga bisa menghalangi ICMP, menghalangi karena adanya firewall PC. Terus juga VLAN interface-nya itu belum beri IP. Nah, tadi kan kita sudah melakukan pemberian IP ke tiap-tiap switch-nya. Nah, jadi bisa juga karena VLAN interface-nya itu belum diberi IP atau belum bukan perintah no shutdown yang tadi no shut. Baik, mungkin itu saja penjelasan tugas akhir satu praktikum jaringan komputer dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sebelumnya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.